Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan materi komunikasi pembangunan tentang keputusan kolektif, kekuasaan, dan konsekuensi inovasi. Apa itu keputusan kolektif, kolektif ya? Kolektif itu artinya bersama ya. Jadi keputusan inovasi kolektif adalah keputusan untuk menerima atau menolak inovasi yang dibuat individu-individu yang ada dalam sistem sosial melalui konsensus. Prosesnya lebih panjang dan memakan waktu yang relatif lama karena unit pengambilan keputusannya adalah anggota-anggota dalam sistem sosial tersebut. Gitu ya. Selanjutnya, apa itu tahapan dalam sistem keputusan inovasi kolektif? Yang pertama adalah stimulasi minat ke arah keputusan ide-ide baru oleh stimulator. Ya. Siapa itu stimulator? Ya. Stimulator adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap inovasi. Dalam hal ini ada orang yang sadar bahwa sistem sosial membutuhkan inovasi tertentu dan anggota sistem sosial belum menganggap inovasi itu penting. Stimulator bersifat kosmopolit ya. Kemudian keahlian stimulator ini terletak pada kompetensi mengenai inovasi yang berorientasi pada pesan. Selanjutnya adalah inovasi itu diinisiasikan ke dalam sistem sosial oleh inisiator. Kemudian inisiator ini adalah yang merancang penggunaan inovasi dalam sistem sosial dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Oke. Nah, jadi dalam inisiasi ini ya oleh inisiator ya, bahwa inisiator ini lebih memiliki atau pengenalan terhadap liku-liku dalam sistem sosial dan berorientasi pada sistem sosial. Antara inisiator dan stimulator ini harus ada komunikasi yang baik, dan dalam kasus tertentu stimulator ini bertindak pula sebagai inisiator. Kemudian tahap ketiga adalah legitimasi ide baru oleh pemegang kekuasaan atau legitimator, yang biasanya seorang legitimator ini adalah seorang tokoh masyarakat begitu yang memiliki kelebihan di dalam sistem sosial dibanding anggotanya, dan sifatnya adalah penyaring ide yang akan dikukuhkan. Selanjutnya itu keputusan untuk melaksanakan penggunaan ide baru oleh sistem sosial. Ini yang melibatkan partisipasi daripada masyarakat untuk melaksanakan inovasi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah tindakan. Nah, tindakan dan atau pelaksanaan penerapan ide baru di masyarakat oleh anggota sistem sosial. Warga masyarakat mengambil keputusan untuk bertindak baik menerima ataupun menolak inovasi itu bisa melalui referendum atau voting, kemudian pengajuan petisi, rapat umum, atau dengar pendapat dan sebagainya ya. Jadi inilah 5 tahap dari tahapan dalam sistem keputusan inovasi kolektif, artinya keputusan yang diambil oleh anggota-anggota dalam sistem sosial. Dalam hal ini ya, inisiator ataupun stimulator ataupun legitimator, nah ini adalah harus bekerja sama untuk menyukseskan keputusan inovasi ini, karena yang mendapatkan konsekuensinya adalah anggota sistem sosial. Ini peneraan yang lebih lanjut mengenai inisiasi, kemudian mengenai stimulasi yang sudah disampaikan, juga legitimasi ya. Legitimasi itu adalah pengesahan, kemudian juga mengenai partisipasi daripada masyarakat ya di dalam pengambilan keputusan, sekaligus di dalam nanti selanjutnya dalam pelaksanaan. Kemudian selanjutnya adalah keputusan inovasi otoritas atau kekuasaan.
Penerimaan anggota terhadap keputusan inovasi otoritas ini berhubungan positif dengan tingkat partisipasi dan dengan kohesi anggota dengan sistem sosial tersebut. Kohesi sendiri adalah tingkat keterikatan anggota dengan sistem sosial menurut persepsinya sendiri. Ya. Adapun paradigma pengambilan keputusan inovasi otoritas, yang pertama adalah pengenalan kebutuhan untuk berubah dan pengenalan inovasi. Yang kedua, persuasi dan penilaian terhadap inovasi oleh unit pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah keputusan berupa penerimaan atau penolakan oleh unit pengambilan keputusan. Yang keempat, komunikasi keputusan kepada unit-unit adopsi dalam berorganisasi. Dan yang kelima adalah tindakan atau implementasi keputusan pengadopsian atau penolakan inovasi oleh unit adopsi. Tahap 1 sampai dengan 4 disebut dengan fase pembuatan keputusan, dan tahap keempat dan kelima merupakan fase implementasi keputusan. Jadi yang membuat keputusannya adalah pengambil keputusan otokrasi. Tahap pengenalan kita lihat bagaimana dalam tahap pengenalan ini bahwa unit pengambilan keputusan mengetahui adanya inovasi bisa karena informasi dari bawahan atau juga arus informasi dari atas. Penyaringan informasi terjadi ke atas ini pada organisasi yang otokrasi. Jadi informasi disaring terlebih dahulu jika pada organisasi yang bersifat otokrasi. Sumber-sumber luar dapat menjadi katalis bagi perubahan dalam organisasi yang formal. Ya. Selanjutnya adalah tahap dalam tahap pengenalan ini memang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan. Selanjutnya adalah persuasi dilakukan oleh pengambil keputusan terhadap anggota sistem sosial. Ini ditandai dengan pencarian informasi lebih banyak termasuk penilaian terhadap biaya, kelayakan, dan kemungkinan pelaksanaannya. Jadi dalam persuasi ini nanti kalau dalam memberikan membujuk anggota sistem sosial harus diperhatikan dulu aspek biaya, kelayakan, dan pelaksanaannya. Lambatnya organisasi menerima inovasi ini karena keuntungan ekonomis atau psikologis tidak segera tampak dan data hasil adopsi ini sulit disaring. Ini berarti yang menjadi yang harus diperhatikan oleh si pengambil keputusan sebelum mempersuasi daripada anggota sistem sosialnya. Selanjutnya dalam aspek keputusan unit untuk menerima atau menolak inovasi, ya. Jadi si unit pengambil keputusan ini harus nanti menerima atau menolak inovasi setelah pertimbangan-pertimbangan tadi. Unsur yang penting adalah tingkat partisipasi dari unit adopsi dalam pembuatan keputusan, dan penerimaan seseorang terhadap keputusan otoritas ini berhubungan positif dengan partisipasinya dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya ada komunikasi, bahwa penyampaian keputusan unit yang telah memilih alternatif inovasi itu yang diterima nanti ke bawahan harus dioperkan melalui alus turun dari atasan ke bawahan, mengikuti pola kekuasaan dalam posisi hierarki unit adopsi. Dalam organisasi yang otoritatif, pesan-pesan ke bawah itu diterima dengan penuh kecurigaan, kesalahpahaman, dan penolakan. Kenapa? Karena ini adalah kurang melibatkan daripada bawahan. Dalam organisasi yang partisipatif, komunikasi ke bawah lebih mudah diterima. Jadi agak berbeda yang otokratif atau otoritatif dengan yang partisipatif. Selanjutnya adalah dari komunikasi ini adalah aspek yang disebut dengan tindakan. Dalam tindakan ini bahwa tahap di mana penggunaan inovasi oleh unit pengadopsi ini mulai dilaksanakan akan tampak tingkah laku yang disonan dan konsonan. Artinya kalau terjadi disonansi inovasi ini adalah adanya ketidakcocokan sikap anggota terhadap inovasi, ya. Mungkin bisa walaupun menerima bahkan menolak inovasi yang dituntut oleh unit pembuat keputusan. Tapi kalau terjadi konsonan inovasi, bahwa sikap anggota itu selaras dengan tuntutan dari atasan. Dalam keputusan inovasi otoritas ada situasi compliance seseorang menerima pengaruh orang lain, itu mau mengikuti orang lain karena mungkin mengharapkan atau memperoleh imbalan dari orang tersebut, ya.
Selanjutnya adalah bahwa ada pendekatan itu nantinya ya, selanjutnya pendekatan dalam perubahan organisasional. Konsekuensi dari keputusan inovasi otoritas ini adalah terjadinya perubahan pada organisasi formal yang bersangkutan. Nah, jadi dari keputusan itu ada satu konsekuensi. Namun ada dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama bisa otoritatif atau instruksi, yaitu keputusan dibuat oleh penguasa secara sepihak dan biasanya oleh pucuk pimpinan. Tetapi ada pendekatan yang kedua adalah partisipatif, di mana masih ada interaksi dua arah antara yang memprakarsai dan yang diberi perubahan. Ini melibatkan unit pengadopsi. Mengapa perlunya unit adaptif dalam struktur organisasi? Karena untuk memahami lingkungan, menentukan kebutuhan untuk berubah, dan mengenali serta menilai inovasi yang akan diadopsi atau dilaksanakan oleh unit-unit adopsi atau bawahan dari suatu organisasi tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki pada yang disebut dengan konsekuensi inovasi. Konsekuensi inovasi ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi baik pada individu, organisasi, ataupun sistem sosial sebagai hasil daripada adopsi atau penolakan suatu inovasi. Jadi baik mengadopsi ataupun menolak itu tentu ada konsekuensinya. Konsekuensi itu bisa yang didapat itu bisa tiga hal. Yang pertama, bisa konsekuensi itu fungsional atau yang diinginkan, yang bermanfaat, versus konsekuensi yang disfungsional atau ternyata muncul konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah konsekuensi langsung dan konsekuensi tidak langsung, dan konsekuensi yang tampak dengan konsekuensi yang tidak tampak. Yang diharapkan tentunya adalah konsekuensi yang fungsional, ya, langsung dan tampak, karena ini akan mudah diterima oleh unit-unit pengadopsi, karena memang diharapkan kemudian langsung kepada sasaran dan juga hasilnya nampak begitu ya. Ini yang akan mempermudah adopsi inovasi. Kemudian agen pembaharu dan pengambil keputusan inovasi ini perlu mengetahui tentang unsur-unsur pokok inovasi tersebut. Ya. Mengetahui tentang apa? Yang pertama, bentuk inovasinya. Apakah inovasi tersebut itu dapat diamati secara langsung dalam penampilan fisiknya. Ya. Yang kedua, fungsi inovasinya. Apa kegunaan suatu inovasi bagi anggota sistem sosial? Itu perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah makna inovasi. Jadi bagaimana persepsi anggota-anggota sistem sosial terhadap inovasi tersebut? Apakah memberikan keuntungan, memberikan manfaat, ya, baik secara material, ya, atau misalnya keuntungan ekonomis ataupun keuntungan praktis. Jadi hal itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya ada tanggung jawab atas konsekuensi inovasi. Dalam hal ini pengambil keputusan ini harus jeli terhadap inovasi yang akan disampaikan. Karena kalau terjadi sesuatu ini akan balik lagi ke pengambil keputusan. Yang kedua, agen pembaharu ini perlu memberikan masukan sebanyak mungkin kepada pengambil keputusan, ya, untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tepat. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah anggota masyarakat ini harus peka terhadap inovasi yang diberikan. Karena bagaimanapun yang melaksanakan inovasi tersebut adalah anggota-anggota sistem sosial itu sendiri. Apakah itu nanti menguntungkan atau malah merugikan, itu yang akan diterima oleh anggota sistem sosial. Sehingga baik ketiganya itu harus ada kerjasama yang baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh saya mengenai materi. Selanjutnya ini ada pertanyaan dan latihan soal, ada 5 soal yang mungkin bisa Anda jawab nanti masuk di pengumumannya ada di Google Classroom dan materinya akan dikirim ke Live Unpad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.